Bab 401, Kemuliaan Putra Sulung Baja. Penjaga pintu Howard membeku di tempat dan dia berseru, "Ah! Jadi itu saudara laki-laki dan ipar perempuan Jordan. Silakan masuk." Jordan telah memberitahu keluarga Howard bahwa kakak laki-laki tertuanya dan istri yang terakhir akan menghadiri pernikahan. Keluarga Howard juga telah memberitahu penjaga pintu tentang hal itu sejak lama. Martin bahkan secara pribadi menginstruksikan mereka untuk memperlakukan Jesse dan istrinya dengan sangat hormat, dan untuk tidak membuat mereka marah. Pada saat ini, para tamu semua menyaksikan pengantin berbagi ciuman penuh gairah dan karenanya, tidak memperhatikan Jesse. Jesse berjalan mendekat dan menepuk punggung Jordan. Yordania. Baru saat itulah Jordan tersadar dari fantasinya. Dalam kesadarannya, orang yang baru saja dia cium adalah Victoria dan bukan Lauren. Lauren yang malang. Dia akan hancur dan patah hati jika dia tahu yang sebenarnya. Jordan berbalik dan bersemangat ketika dia melihat Jesse dan wanita dengan temperamen yang anggun dan mulia. "Jess, Oma." Jordan segera memeluk Jesse. Pada saat ini, keluarga Howard sangat bersemangat. Martin menatap Jesse tanpa berkedip. Brett bahkan ingin berdiri dari kursi rodanya. Memikirkan bahwa Howard yang terhormat benar-benar kehilangan ketenangan mereka dan menjadi sangat marah saat mereka melihat seseorang dari keluarga Stelle. Para tamu juga berdiskusi tanpa henti. Keluarga pengantin pria ada di sini. Kakak laki-lakinya terlihat cukup dewasa. Petik 2. Adik ipar mempelai pria sangat elegan. Dia jelas istri orang kaya. Ya, meskipun dia tidak secantik Nona Howard, wanita seperti dia enak dipandang dan aku tidak akan pernah bosan memandangnya. Petik 2. Adik ipar Jordan juga menyebabkan kegemparan di antara orang banyak. Selain itu, wanita cantik yang menggerakkan seperti Hailey dan Lauren sama-sama hadir. Fakta bahwa dia bisa memicu diskusi yang intens di antara orang banyak di hadapan dua wanita cantik ini, menunjukkan bahwa dia sangat menawan. Faktanya, adik ipar Jordan, Yumi, adalah orang Jepang Amerika dan dinamai menurut nama ibunya. Jesse menepuk pundak Jordan dan berkata, "Jordan, kamu sudah berubah. Kamu tidak malu berciuman di depan banyak orang." Yumi tersenyum dan berkata, "Ya, kamu menjadi lebih tinggi dan lebih tampan." Petik 2. Lauren pun senang melihat mereka berdua. "Bukankah kalian saudara laki-laki dan ipar perempuan Jordan?" "Halo, nama saya Lauren, senang bertemu dengan kalian." Petik 2. Jesse dan Yumi berjabat tangan dengan Lauren masing-masing. Yumi tersenyum dan memuji, "Kamu benar-benar cantik. Tidak heran Jordan sangat terpesona ketika dia menciummu." Petik 2. Lauren tersipu malu. Pada saat ini, Martin juga mengambil inisiatif untuk berjalan. Meskipun Jesse adalah junior Martin, Martin sangat memikirkan Jesse. Salah satu alasannya adalah bahwa Jesse adalah putra tertua dari Stelles yang telah mengalami semua cobaan yang dialami keluarganya dan karenanya, sudah mengetahui rahasia keluarga. Dia juga sangat mungkin menjadi juru mudi Stelles di masa depan. Alasan kedua adalah karena Jesse sangat misterius. Martin telah mengirim bawahannya untuk bertanya berkali-kali tetapi dia masih tidak dapat menemukan satu pun foto Jesse. "Kamu kakak tertua Jordan, Jesse, kan? Selamat datang." Martin mengambil inisiatif untuk berjalan mendekat dan menjabat tangan Jesse. Jesse tidak rendah hati atau merendahkan. Dia menjabat tangan Martin dan berkata, "Tuan Howard Sir, kakek saya seharusnya datang sendiri. Tetapi dia agak tidak sehat akhir-akhir ini, jadi dia harus menjalani pemeriksaan hujan. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia senang menjadi menantu dengan keluarga Howard." Martin sangat gembira. "Aku juga sangat senang bisa menjadi menantu dengan kakekmu." Petik 2. Para tamu di tempat itu bingung melihat pemandangan itu. Lagi pula, mereka tahu kekuatan Martin di negara ini. Namun, dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Jesse, seorang junior, dan dia bahkan tampak hormat dan patuh. Stelles tampaknya cukup kuat. Jesse memiliki aura yang kuat dan dia tidak tersenyum sama sekali. Dia berkata, "Saya melihat banyak orang mengatakan bahwa ini adalah pernikahan Nona Lauren Howard di pintu masuk barusan. Nama Nona Lauren juga tertulis di depan adikku. Ini sepertinya agak tidak pantas, bukan? Bukankah namanya harus ditulis sebelum namanya? Bukankah biasanya begitu?" Petik 2. Martin sedikit malu, mengetahui bahwa Jesse mungkin berusaha mencari keadilan untuk Jordan. Marissa tidak senang dengan keluarga Jordan. Dia berkata, "Kakakmu menikahi Lauren sebagai suami yang tinggal di rumah jadi itu benar bahwa namanya ada di belakang."
Petik 2. Suami yang tinggal di dalam. Jesse mencibir. Maafkan aku, tapi keluargamu tidak layak menjadikan Jordan menantumu. Brett, yang tidak bisa berjalan dari jauh, sangat marah mendengarnya. Omong kosong, siapa yang kamu pandang rendah? Begitu Jesse memasuki pintu, Brett menjadi gelisah karena dia bisa melihat sekilas bahwa Jesse adalah orang yang hebat. Dari semua orang, Brett suka menghadapi sosok-sosok tangguh seperti itu. Karenanya, dia berteriak untuk mencari perhatian dan menemukan rasa kehadiran. Martin, di sisi lain, takut Brett akan membuat Jesse marah sehingga dia dengan cepat menegurnya. Brett, tutup mulutmu. Anda tidak diizinkan untuk berbicara lagi. Petik 2. Para tamu di tempat itu semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah keluarga pengantin akan terlibat perkelahian? Sangat tampan. Hailey memperhatikan setiap gerakan Jesse sejak dia masuk dan dia benar-benar terpesona olehnya ketika dia melihat betapa bangga dan sombongnya dia ketika menghadapi keluarga yang kuat seperti Howard. Meski wajah Jesse tidak setampan Jordan, Hailey menyukai pria yang mendominasi, kaya, dan berstatus tinggi. Karenanya, Jesse sangat ramah padanya. Jesse melirik Marissa, lalu berkata kepada istrinya, Yumi, ambil kontraknya. Petik 2. Oke. Yumi mengeluarkan kontrak dari tas di tangannya. Kemudian, dia mengeluarkan pulpen lain senilai ratusan ribu dolar yang biasanya digunakan oleh bangsawan. Jesse menyerahkan pulpen dan kontraknya kepada Lauren. Lauren tercengang dan dia membeku sesaat. Jess, kamu. Jesse berkata, ini adalah transfer kontrak dari grup bar terbesar di Inggris. Kakek saya telah mengalihkan bisnis barnya di Inggris kepada Anda dan Yordania. Setelah Anda menandatanganinya, semua bar di seluruh Inggris akan menjadi milik Anda. Petik 2. Para tamu di tempat kejadian terperangah. Tidak mungkin. Berapa banyak pub yang ada di seluruh Inggris? Saya bisa percaya jika dia membeli satu tetapi dia membeli pub di seluruh negeri. Petik 2. Saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, semua bar di Inggris dibeli oleh satu perusahaan. Apakah itu Steles? Petik 2. Ya Tuhan, ada begitu banyak bar. Itu pasti menghabiskan biaya ratusan juta dolar. Bisnis bar sangat menguntungkan di Inggris karena semua orang suka menonton sepak bola di bar. Nona Howard akan menjadi bos wanita di bar-bar Inggris. Sialan, Steles sangat mengesankan. Bahkan Jordan pun tercengang karena industri bar sangat penting dan sangat menguntungkan. Saudaraku, aku di baris ketiga. Mengapa kakek memberiku semua jeruji? Jesse tersenyum dan berkata, saya menyarankan itu kepada kakek. Yumi dan saya tidak membutuhkan bisnis apapun untuk ditangani, dan Jami telah tidak patuh selama beberapa tahun terakhir. Jadi semua bar akan pergi ke Anda. Petik 2. Keluarga Howard tercengang. Jesse adalah saudara yang baik. Bab 402, Hailey Camden terlalu tak tahu malu. Stefan berbisik kepada Martin, Ayah, sepertinya kakak Jordan memperlakukannya dengan sangat baik. Petik 2. Martin tersenyum dan mengangguk, merasa sangat lega. Sejak zaman dahulu, banyak ahli waris keluarga kaya yang saling bertarung bahkan saling membunuh demi tahta dan harta kekayaan. Misalnya, Brett dan Alex mungkin bersaudara, tetapi mereka bahkan tidak saling menyapa saat bertemu karena mereka masing-masing berusaha mengambil kepemilikan penuh atas aset keluarga Howard. Namun, Jesse dan Jordan berbeda. Sebagai anak sulung, Jesse justru berinisiatif memberikan bisnis tersebut kepada Jordan, agar Jordan bisa mengangkat kepalanya dan tidak diganggu oleh keluarga Howard. Jesse memandang Lauren dan berkata, Nona Howard, tolong tanda tangani. Lauren bukanlah orang yang suka menggertak uang, jadi wajar saja jika dia merasa canggung untuk menandatanganinya. Jordan berkata kepada Lauren, Lauren, karena ini adalah tanda niat baik dari Jesse dan Yumi kepada kami, kamu dapat menerimanya. Lauren bukanlah orang yang pelin-pelan. Dia mengangkat pena dan menandatangani namanya. Setelah itu, dia menyerahkan kontrak itu kepada seseorang dari keluarga Howard untuk diamankan. Ada tepuk tangan meriah di venue. Selamat, Tuan Howard Sir. Semua bar di Inggris sekarang milik cucumu. Haha, aku akan terbang ke Inggris lusa. Howard tua, jika saya memesan 2 botol whisky lagi, Anda tidak boleh menagih saya. Martin berterima kasih, terima kasih semua telah memberi kami kehormatan. Anda dipersilakan untuk menggurui bar kami. Keluarga Steles dan Howard akan menghiburmu semampu kami. Petik 2. Martin juga sangat bangga dan bermartabat.
Mengapa dia begitu putus asa untuk menjadi mertua dengan baja selama bertahun-tahun? Itu karena ini. Keluarga Stelle bekerja terlalu baik di luar negeri dan sudah biasa bagi orang kaya untuk memperluas bisnis mereka ke negara lain. Oleh karena itu, memiliki kekuatan di luar negeri adalah modal yang sangat penting. Sekarang setelah keluarga Howard dan Stelles menjadi mertua, keluarga lokal akan lebih memikirkan keluarga Howard. Jesse berkata kepada Lauren, The Stelles memiliki investasi di berbagai bidang di seluruh dunia, bukan hanya bar. Luangkan waktu untuk pergi ke Inggris dengan Jordan dan bertemu kakek saya sehingga Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang bisnis keluarga kami. Ketika saatnya tiba, ambil alih bisnis apapun yang Anda suka. Anda tidak perlu meminta pendapat saya dan Yumi. Seperti kebanyakan wanita Jepang, Yumi berperilaku sangat lembut. Ya, kakakmu dan aku tidak terlalu memikirkan uang, ambil saja sesukamu. Jesse mengangguk dengan dingin dan berkata, ya, jangan khawatir tentang Jami juga. Dia menganggur dan bersenang-senang sepanjang hari dan malam. Dia mungkin tidak pulang bahkan ketika sudah waktunya untuk membagi warisan dan aset. Petik 2. Mendengar ini, para tamu di tempat kejadian tercengang, terutama para wanita kaya dan cantik yang dipenuhi dengan kecemburuan yang akan membuat mereka gila. Ya ampun, karena saudara laki-laki Jordan tidak ingin bagian mereka dari warisan, semua aset Stelles akan menjadi milik Jordan dan Lauren. Dikatakan bahwa aset Stelles berjumlah ratusan miliar, bahkan triliunan. Mereka adalah keluarga terkaya di dunia. Apa, benarkah itu? Bukankah Lauren akan menjadi wanita terkaya di dunia kalau begitu? Ah, cepat dan hisap Lauren. Dia mungkin akan menjadi triliuner wanita pertama. Mendengarkan diskusi orang banyak tentang Lauren, mata seorang wanita cantik tampak datar dan dia gemetar tanpa henti. Wanita itu tidak lain adalah Hailey. Pada saat ini, Hailey tiba-tiba masuk, mendorong Lauren, dan melompat ke pelukan Jesse. Jess. Hailey menangis dan memeluk Jesse dengan erat. Meskipun belum musim panas, Hailey, yang telah kembali bugar, hanya mengenakan rok dan atasan yang memperlihatkan lengannya. Jesse tercengang, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Melihat Hailey telah melompat ke arah Jesse, Jordan segera mengulurkan tangan dan meraih lengan Hailey yang lembut dan indah, tetapi dia tidak ingat kegembiraan yang menyentuhnya akan membawanya di masa lalu. Sebaliknya, hatinya penuh dengan penghinaan. Mengangkat Hailey dari pelukan Jesse, dia menanyainya dengan kejam, Hailey Camden, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh adikku. Jordan tahu bahwa Hailey adalah wanita yang suka pilih-pilih, jadi dia berpikir bahwa mungkin dia melakukannya dengan sengaja untuk mendapatkan perhatian Jesse sehingga dia bisa bersamanya. Jesse membeku sejenak dan menunjuk ke Hailey. Jordan, siapa wanita ini? Jordan agak malu dan dia memperkenalkan, ini mantan istri saya, Hailey Camden. Petik 2. Jesse tampaknya memiliki momen pencerahan. Dia menilai Hailey dan merasa bahwa dia sangat cantik. Dia menganggap bahwa Jordan pastilah orang yang memilihnya. Hailey menatap Jesse dengan genit. Jesse, kamu dan Nyonya Stelle terlalu bias. Ketika saya menikah dengan Jordan 3 tahun lalu, tidak ada anggota keluarga Anda yang menghadiri pernikahan kami dan Anda tidak memberi kami satu pun hadiah. Hari ini, Jordan dan Lauren akan menikah, dan kalian memberinya kalung dan jeruji. Mengapa? Hailey merasa sedih, cemburu, dan kesal. Bagaimanapun, dia telah menjadi istri Jordan selama 3 tahun. Dia merasa bahwa dialah yang seharusnya mewarisi aset Stelles dan menjadi wanita terkaya di dunia. Sebagai tanggapan, Jesse berkata kepada Hailey dengan sopan, Nona Camden, Jordan menikahi Anda sebagai cobaan yang diberikan keluarga kami kepadanya. Jika kami memberimu uang, itu akan mengungkap identitas Jordan. Kami tidak pelit dengan Anda, harap dipahami. Jika Anda telah lulus ujian keluarga kami pada waktu itu, aset ini sekarang secara alami akan menjadi milik Anda, bukan milik Lauren. Petik 2. Jordan juga berkata kepada Hailey, Jesse benar. Hailey, kamu sendiri yang melakukannya, jadi jangan salahkan siapapun. Di masa lalu, Jordan mencintai Hailey sama seperti dia mencintai Victoria. Tapi apa yang Hailey lakukan padanya? Dia mengkhianati Jordan berkali-kali, jadi bagaimana dia memenuhi syarat untuk mewarisi aset Stelles? Hailey sangat marah. Siapa yang bisa bertahan dalam ujian 3 tahun? Mengapa Anda tidak membiarkan Jordan menyembunyikan identitasnya dan menguji Nona Howard? Saya yakin jika Anda mengujinya seperti Anda menguji saya, dia juga akan membuat kesalahan.
Petik 2. Lauren sangat marah. Dia sudah lama memperhatikan Hailey. Dalam 3 tahun terakhir, dia bahkan memperlakukan Hailey sebagai dirinya sendiri pada satu titik karena mereka sangat mirip satu sama lain. Karena dengan begitu, dia bisa berpura-pura sedang bersama Jordan. Ketika dia mengetahui bahwa Hailey telah mengkhianati Jordan, Lauren bahkan lebih marah daripada Jordan. Kau tidak menghargai pria yang tidak pernah bisa kudapatkan dengan cara apapun dan bahkan mempermainkannya dan mengkhianatinya. Jadi ketika Hailey menghina Lauren, Lauren langsung membalas. Hailey Camden, jangan konyol. Tidak setiap wanita itu sia-sia seperti Anda. Saya tidak akan pernah memandang rendah dia karena uang, dan saya tidak akan pernah mengkhianati Jordan karena itu. Petik 2. Begitu Lauren mengatakan itu, kerumunan di tempat kejadian juga secara bertahap memahami bahwa pengantin pria telah bercerai karena mantan istrinya berselingkuh. Ini adalah wilayah keluarga Howard, jadi Hailey tidak bisa mengatakan apa-apa kepada Lauren. Oleh karena itu, Hailey mengabaikannya dan terus menatap Jesse. Bahkan, Hailey benar-benar mengulurkan tangannya yang ramping untuk memegang tangan Jesse. Dia berkata dengan malu-malu, "Jesse, kemarilah." Bab 403, Hailey menjadi kakak iparnya. Memikirkan bahwa Hailey memeluk dan berpegangan tangan dengan Jesse pada pertemuan pertama mereka. Itu terlalu banyak provokasi. Selain itu, dia telah melakukannya di depan istri Jesse. Yumi jelas tidak senang saat melihat pemandangan itu. Demikian juga, Jordan sangat jijik oleh Hailey karena dia merasa terlalu tak tahu malu. Bagus kalau aku menceraikannya. Kalau tidak, dia mungkin suatu hari akan tidur dengan Jesse. Petik 2. Meskipun Jesse adalah pria yang keras dan mengesankan, dia tampak seperti pria yang jujur dan sederhana bagi kebanyakan gadis. Hailey membawa Jesse ke kursinya dan menunjuk ke bayi di kereta dorong. Jesse, ini keponakanmu, apakah kamu ingin menggendongnya? Pada saat ini, Yumi juga tampak sangat gembira dan dia berinisiatif untuk melihat kedua bayi di kereta dorong. Yumi menatap bayi laki-laki itu dan berkata kepada Jesse dengan gembira, "Lihatlah anak kecil ini, mulut dan hidungnya sangat mirip dengan Jordan." Jesse juga mengangguk sambil tersenyum. Memang, dia sangat mirip dengan Jordan. Hailey juga berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Dia benar-benar hebat." Namun, Yumi dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke gadis itu. Bayi perempuan ini juga sangat cantik dan lembut. Yumi mau tidak mau ingin menggendong bayi perempuan itu. Namun, pada saat ini, Jordan batuk 2 kali. "Yumi, gadis ini bukan putri kandungku," kata Jordan dingin. Yumi tidak mengetahui tes ayah Jordan sebelumnya jadi dia sangat terkejut. "Apa katamu?" Tanda seru petik 2. Kedua bayi itu jelas-jelas seumuran dan karena keduanya milik Hailey, Yumi berasumsi bahwa mereka pasti kembar. Namun, Jordan mengatakan bahwa anak laki-laki itu adalah putranya, tetapi gadis itu bukan putrinya. Sebagai seorang wanita, Yumi segera mengerti apa yang terjadi. Dia memelototi Hailey dengan marah, menyebabkan Hailey segera menjadi malu. Memukul. Yumi memberi Hailey tamparan keras di wajahnya yang cantik. "Baka, bodoh. Hailey Camden, sebagai seorang wanita, beraninya kamu melakukan hal menjijikkan seperti itu. Tidak hanya itu, karena kamu telah menyakiti Jordan, mengapa kamu membawa gadis ini ke sini? Apakah kamu sengaja mencoba membuat Jordan kesal?" Yumi tahu bahwa begitu Jordan melihat bayi perempuan itu, dia akan marah dan mengingat fakta bahwa dia telah dikhianati. Oleh karena itu, Hailey seharusnya hanya membawa bayi laki-laki dan bukan perempuan bersamanya. Bahkan, Hailey tak ingin membuat Jordan kesal. Alasan dia membawa bayi perempuan itu ke sini adalah karena dia adalah putri Brett. Karena dia adalah darah dan daging keluarga Howard dan keluarga Howard adalah tuan rumah pernikahan hari ini, dia memutuskan untuk membawa bayi perempuan juga. Pada saat ini, Marissa tiba-tiba menonjol. "Apa yang salah? Bagaimana cucu saya membuat Anda kesal? Kenapa dia tidak bisa berada di sini?" Marissa sudah lama tidak senang dengan Jordan, dan sekarang, dia bahkan lebih kesal dengan Jesse dan Yumi karena mencuri pusat perhatian dari keluarga Howard dan berperilaku tirani di sini. Selain itu, dia sudah mengetahui perselingkuhan antara Brett dan Hailey, dan juga tahu bahwa bayi perempuan di kereta dorong adalah darah daging putranya. Begitu Marissa mengatakan itu, situasinya menjadi semakin rumit dan kacau. Apa? Apa yang terjadi? Mengapa putri mantan istri mempelai pria adalah cucu dari ibu mempelai wanita? Petik 2. Sial,
Apakah itu berarti mantan istri pengantin pria dan saudara laki-laki pengantin wanita juga berselingkuh sebelum ini? Ya ampun, itu terlalu memalukan. Petik 2. Martin tidak ingin orang lain bergosip tentang urusan keluarganya dan karenanya, segera menatap Stefan. Sebagai tanggapan, Stefan buru-buru berkata dengan keras, "Semuanya, silakan kembali ke tempat duduk kalian. Kami akan segera menyajikan makanan. Silakan nikmati makanan dan minuman Anda sepuasnya." Untuk menghormati keluarga Howard, semua orang segera tidak berani membahas lebih jauh dan sebagai gantinya, segera kembali ke tempat duduk mereka untuk menikmati makanan dan minuman. Tak lama kemudian, suasana kembali ceria dan semarak. Pada saat ini, Hailey melihat Jesse dan Yumi, yang tampaknya sangat kesal dengan pengkhianatannya terhadap Jordan. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mendapatkan pengakuan Steles lagi. Melihat Ibu Brett, Marissa, bersedia membelanya, dia dengan cepat menunjukkan niat baik dan memperlakukannya dengan baik. "Bu, Anda Ibu Brett, kan?" Marissa memandang Hailey dan berkata, "Ya, saya ibunya. Apakah Anda Hailey Camden dari Orlando? Kamu sangat cantik. Itu menjelaskan mengapa putraku sangat menyukaimu." Petik 2. Mengacak-acak rambutnya, Hailey berkata dengan malu-malu, "Tidak, Bu, aku hanya gadis biasa dibandingkan denganmu. Kamu yang cantik." Marissa tiba-tiba berkata, "Saya sangat senang Anda melahirkan seorang putri untuk Brett, Hailey. Omong-omong, apakah Anda ingin pindah ke tempat kami? Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan cucu perempuan saya. Karena Brett sedang dalam pemulihan dari cedera sekarang, Anda dapat merawatnya saat Anda berada di sisinya." Petik 2. Hailey tercengang karena dia menyadari bahwa Marissa sepertinya menyiratkan pengakuannya terhadap Hailey sebagai menantu perempuannya. Sebelumnya, Hailey pernah berfantasi menjadi menantu Howard, tetapi Brett menegaskan bahwa dia tidak layak menikah dengannya. Brett mengatakan bahwa dia hanya memperlakukan Hailey sebagai mainan dan teman dengan manfaat. Hailey sangat gembira tetapi dia dengan cepat berpura-pura khawatir. "Hah? Brett terluka. Bagaimana dia terluka? Bisakah dia masih berjalan di masa depan?" Marissa memelototi Jordan sebelum mendengus dingin. Hailey akhirnya tahu apa yang terjadi. Tidak heran Ibu Brett menyetujui saya dan mengakui saya. Ternyata Jordan adalah alasan Brett terluka. Hailey segera berjanji, "Bu, yakinlah, saya akan tinggal di sini dan merawat Brett dengan baik." Petik 2. Pada saat ini, Jordan sangat tidak senang. Sekarang Jordan akan menikah dengan Lauren, Hailey akan menjadi saudara iparnya jika dia menikahi Brett. Ibu mertuaku ini sepertinya sengaja mencoba membuatku kesal. Lauren tahu bahwa Jordan tidak senang. Dia berkata dengan lembut, "Maafkan aku, sayang. Ibuku bertingkah terlalu tidak masuk akal." Tak ingin berlama-lama di hari besarnya, Jordan memaksakan diri untuk tersenyum. "Tidak apa-apa, kita tidak akan tinggal bersama Brett jadi kita paling bisa memilih untuk tidak melihat mereka." Petik 2. Pada saat ini, Martin telah mengundang Jesse dan istrinya untuk duduk di meja yang sama dengannya dan mereka sudah mulai minum bersama. Di sisi lain, Jordan dan Lauren melanjutkan untuk bersulang untuk beberapa kerabat mereka yang lebih tua. Ada ratusan meja di sini dan sebagian besar tamu ada di sana karena mengagumi keluarga Howard. Jordan tidak perlu bersulang untuk para tamu di setiap meja. Setelah bersulang, Jordan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas tetapi Salvatore tiba-tiba berjalan mendekat. Jordan, lihat ke sana." Salvatore menunjuk ke suatu arah di kejauhan. Karena sangat ramai, Jordan tidak melihat sesuatu yang aneh pada awalnya. "Apa maksudmu?" tanya Jordan. Salvatore menjelaskan, yang dalam gaun merah muda itu adalah Elle Camden. Baru saat itulah Jordan mengenalinya. Elle Camden. Apa yang dia lakukan di sini? Petik 2. Jordan telah bertemu Elle ketika dia masih bekerja sebagai petugas keamanan beberapa hari yang lalu. Salvatore berbisik ke telinga Jordan, "Aku menguping sebentar dan sepertinya Elle mencari orang tua kaya untuk menjadi sugar daddy-nya." Petik 2. "Apa?" Jordan menoleh lagi, hanya untuk melihat bahwa Elle, yang mengenakan gaun berpotongan rendah, tanpa malu-malu memamerkan sosoknya yang luar biasa kepada seorang pria berusia 40-an di depannya. Lelaki tua itu meraih lengan Elle yang lembut dan indah dengan mesum, berharap dia bisa melakukannya di sana dan kemudian. Bab 404, Elle, Hailey berikutnya. Melihat adegan ini, Jordan sangat tidak senang. Dia bisa tahu sekilas bahwa lelaki tua itu memiliki niat buruk terhadap Elle dan mengambil kebebasan dengannya.
Yang aneh adalah Ele tidak menolak tetapi malah memasang ekspresi malu di wajahnya. Banyak pria akan menganggap rasa malu seorang wanita sebagai sinyal bagi seorang pria untuk mengejarnya. Mungkinkah Ele mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya sebagai bayi gulanya? Jordan mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Pada saat ini, pria itu sedang berbicara dengan Ele dan Dakota. Mereka mengobrol dengan riang dengan gelas anggur di tangan mereka. Dakota terus merekomendasikan Ele kepada pria itu. Adler, Jenny bahkan belum pernah jatuh cinta dan dia belum kehilangan ciuman pertamanya. Adler, Anda dan Jenny tampaknya mirip satu sama lain. Mengapa kamu tidak mengambil Jenny sebagai putri baptismu? Jelas, Dakota dan Ele tidak bisa secara eksplisit memintanya untuk mengambil Ele sebagai bayi gulanya di depan umum. Namun, mereka semua cukup pintar untuk mengetahui bahwa mereka menyiratkan bahwa Tuan Adler akan menjadi ayah gula Ele. Semua orang tahu bahwa bayi gula adalah hal yang umum akhir-akhir ini. Tuan Adler juga sangat senang. Tidak buruk, Peramal memang memberitahuku bahwa aku harus mengakui seorang putri baptis tahun ini untuk memiliki keberuntungan besar. Jenny, apakah kamu bersedia menjadi putri baptisku? Petik 2. Jenny tersenyum dan menatap lelaki tua itu dengan malu-malu. Ayah baptis. Tanpa secara eksplisit menyatakan persetujuannya, Jenny langsung memanggilnya sebagai ayah baptisnya. Hahaha, bagus. Aku akan mengajakmu bersenang-senang di DC malam ini. Tidak menunjukkan pengekangan apapun, Adler melingkarkan lengannya di bahu Jenny sementara pria parubaya lainnya di meja yang sama tertawa bersama. Mereka semua secara alami mengerti apa yang akan terjadi pada Tuan Adler dan putri baptisnya malam ini. Pada saat ini, Jordan berjalan mendekat. Ini datang pengantin pria. Petik 2. Ketika Tuan Adler melihat Jordan, dia juga menjadi sangat bersemangat. Meskipun dia adalah orang penting dalam lingkaran keuangan dan industri film DC, dia masih setingkat di bawah Howard. Setelah menyaksikan konfrontasi antara kakak laki-laki Jordan dan Martin, dia menyadari bahwa Steles tampaknya bahkan lebih kuat daripada Howard. Oleh karena itu, Tuan Adler sangat menghormati Jordan. Hei Jordan, aku sudah berteman dengan keluarga ayah mertuamu selama beberapa dekade dan karena ini hari besarmu hari ini, kita harus minum. Petik 2. Saat dia berbicara, Tuan Adler hendak menuangkan anggur. Karena dia adalah tamu keluarga Howard, Jordan tahu bahwa tidak pantas untuk mempermalukannya. Kalau tidak, Jordan akan lama mengecamnya karena melingkarkan lengannya di bahu Ele dan meraih lengannya. Aku di sini untuk mencari Ele. Siapa El? Tuan Adler tercengang. Pada saat ini, Ele menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Jordan. Dia sangat malu karena Jordan bertemu dengannya saat dia meminta seorang ayah gula. Mengabaikan pria yang lebih tua, Jordan meraih pergelangan tangan Ele. Ikut denganku. Dia kemudian menarik Ele dan pergi ke kamar kecil di lantai 2. Karena perjamuan baru saja dimulai dan semua orang sedang makan, tidak ada satu orang pun di sini. Jordan sangat tidak senang sehingga dia bertanya, Ele. Petik 2. Namaku sekarang Jenny, Ele mengoreksi. Jordan memandang wajahnya yang telah menjalani operasi plastik, dan memang berbeda dengan Ele yang asli. Oke, Jenny. Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda mengakui orang tua itu sebagai ayah baptis Anda? Kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa dia hanya ingin tidur denganmu, kan? Petik 2. Ele berkata, saya ingin menjadi selebriti terkenal dan menghasilkan banyak uang. Saya pikir itu layak untuk menggunakan tubuh saya untuk kesempatan menjadi terkenal. Petik 2. Mendengar kata-kata Ele itu membuat Jordan geram. Dia tidak pernah berharap itu datang darinya. Selama ini, Jordan telah memperlakukannya seperti dia adalah adik perempuannya. Dalam 3 tahun terakhir sebagai suami langsung Hailey, dia sering merawat Ele, yang saat itu masih gadis puber. Meskipun dia nakal, dia memiliki banyak cinta diri dan Jordan tidak ingin dia menganggap dirinya semurah ini. Aku tidak ingin melihatmu seperti ini, dan menjadi seperti Hailey. Jangan jual tubuhmu demi uang. Setelah Anda melakukannya untuk pertama kalinya, akan ada untuk kedua kalinya. Lihatlah wanita seperti apa Hailey. Terakhir kali dia pergi menemui saya di Houston, dia check-in ke kamar hotel dengan pria lain tepat setelah dia mengatakan bahwa dia ingin berdamai dengan saya. Anda telah melihat bagaimana dia bereaksi ketika dia melihat saudara saya hari ini. Jika saudara ipar saya tidak datang, dia mungkin telah mengetuk pintu saudara laki-laki saya di malam hari.
Petik 2. Hailey dulunya adalah gadis yang sederhana dan menggemaskan di masa lalu, tetapi dia perlahan-lahan mengubah dirinya menjadi seperti itu. Bagaimana Jordan bisa tahan melihat Elle mengikuti jejak Hailey? Namun, Elle berpikir sebaliknya. Ada apa dengan Hailey sekarang? Saya pikir Hailey hebat. Dia kaya dan dia bahkan mendirikan perusahaannya sendiri. Nenek memujinya dan berkata bahwa dia yang paling kompeten di antara kami. Dia bahkan ingin aku belajar dari Hailey. Apa? Jordan terkejut. Apakah Diana kacau di kepala? Dia ingin Elle belajar dari Hailey. Apakah mereka lupa bagaimana Hailey menjadi kaya? Dia melakukannya dengan berselingkuh dari suaminya. Para wanita dari keluarga Camden semuanya pengeroyok uang. Tidak heran jika Hailey dan Elle menjadi seperti sekarang ini. Ini semua salah Diana. Jordan kesal. Elle? Tidak, maksudku, Jenny. Kami telah bergaul dengan sangat baik selama periode waktu ini dan Anda bahkan telah membantu saya berhasil menceraikan sepupu Anda. Saya sangat berterima kasih kepada Anda untuk itu. Aku tidak bisa melihatmu jatuh ke dalam kelesuan seperti itu. Setelah Anda menjadikan Tuan Adler sebagai ayah gula Anda akan segera memiliki ayah gula kedua dan ketiga. Anda masih muda dan Anda tidak tahu betapa bernafsunya para bos dan investor di industri hiburan itu. Namun, Elle berkata, aku tidak peduli selama aku bisa menjadi terkenal dan menghasilkan banyak uang. Petik 2. Jordan tercengang. Apakah Elle sudah gila karena dia begitu terobsesi ingin menjadi kaya dan terkenal? Dia tidak bisa menamparkan Elle untuk membangunkannya, karena dialah alasan dia berakhir di industri hiburan. Jika Jordan tidak menyebabkan Camdens bangkrut, Jenny akan tetap menjadi pewaris Camdens dan menjalani kehidupan tanpa beban. Elle berkata dengan emosional, Jordan, terima kasih atas kebaikan Anda, saya sangat menghargainya, tetapi jika saya tidak dapat menjadi terkenal di industri hiburan, saya benar-benar tidak dapat membawa diri saya untuk menghadapi orang tua dan nenek saya. Aku akan menemani Tuan Adler malam ini dan satu-satunya penyesalanku adalah, tidak kehilangan keperawananku padamu. Jordan tercengang. Gadis ini masih menyukaiku. Petik 1. Sesaat, Jordan teringat saat ia mengambil ciuman pertama Jenny di kantornya setelah mengetahui perselingkuhan Hailey dan Caiden. Jika dia mau, dia bisa mengambil keperawanan Elle juga. Meskipun Elle cantik dan memiliki sosok terbaik yang pernah dilihat Jordan, dia tidak pernah merasakan perasaan romantis untuknya. Atau lebih tepatnya, Elle tidak pernah muncul pada waktu yang tepat. Mungkin itu semua hanya masalah waktu yang tidak cocok. Maafkan aku, Jordan, anggap saja aku sebagai wanita rendahan dan menjauhlah dari hidupku mulai sekarang. Saya akan melanjutkan jalan yang telah saya pilih. Mata Jenny dipenuhi air mata dan dia akan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Jordan meraih pergelangan tangan Jenny dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu menjadi Hailey berikutnya. Anda ingin menjadi terkenal, iya. Baiklah, aku akan membuatmu terkenal. Bab 401, kemudian